Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviti Nur Aisyah. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai surat lamaran pekerjaan. Yuk disimak videonya. Yang pertama ada menelaah aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang terdiri dari 4 poin. 1. Pemilihan diksi yang tepat. 2. Kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga, kepaduan paragraf. Dan yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Beberapa aspek kebahasaan yang harus dipelajari seperti yang saya sebutkan tadi. 1. Pemilihan diksi yang tepat. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Diksi ini digunakan untuk lamaran pekerjaan yang resmi. Tidak boleh menggunakan kata gaul, so akrab, dan kurang sopan. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Kalimat surat lamaran pekerjaan harus efektif, harus mengandung unsur subjek dan predikat. Selain itu, kalimat yang digunakan tidak boleh bertele-tele. Penggunaan kalimat yang bertele-tele membuat isi surat lamaran pekerjaan sulit dimengerti oleh pihak penerima. Keefektifan kalimat selain ditentukan oleh kebenaran strukturnya, ditentukan oleh beberapa syarat. 1. Kesepadanan isi dan bentuk kalimat. 2. Kesejajaran bentuk dan struktur unsur-unsurnya. Ketiga, penggunaan penekanan. Yang keempat, kevariasian kalimat. Yang kelima, menjaga kehematan penggunaan unsur-unsurnya. Poin ketiga, yaitu kepaduan paragraf. Surat lamaran pekerjaan disusun dengan tujuan, yaitu adanya ketertarikan penerima terhadap isi surat tersebut. Oleh karena itu, kepaduan antar paragraf surat lamaran pekerjaan sangat penting. Kepaduan paragraf membuat gagasan-gagasan penjelas yang diungkapkan dapat diterima dengan mudah oleh penerima. Poin keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ejaan berkenaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Tanda baca berkenaan dengan berbagai tanda seperti titik, koma, titik dua, dan tanda hubung, dan banyak lagi. Dalam menyusun surat lamaran pekerjaan tidak boleh asal-asalan. Surat lamaran pekerjaan ini harus dibuat secara benar dan menarik. Pelamar harus membuat surat lamaran pekerjaan dengan sistematika dan aspek kebahasaan yang benar. Surat lamaran pekerjaan berisi keinginan si pelamar untuk bekerja di suatu perusahaan atau instansi. Oleh karena itu, pelamar harus mempromosikan dirinya. Dengan demikian, pihak perusahaan atau instansi akan tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh pelamar. Ada 2 faktor penting yang harus Anda ketahui dan Anda perhatikan berkaitan seni penulisan surat lamaran pekerjaan. Pertama, surat lamaran pekerjaan Anda harus sesuai dengan aturan. Aturan ini berkaitan dengan fisik, struktur, dan tampilan surat. Kedua, surat lamaran pekerjaan Anda harus mempunyai kekuatan yang mampu menarik perhatian perusahaan. Faktor ini berkaitan dengan cara penulisan, pemilihan bahasa, dan maksud yang ingin Anda sampaikan. Selain kedua faktor tersebut, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, tidak ada coretan. Selain itu, surat lamaran pekerjaan dapat dibuat menggunakan komputer. Yang kedua, pelamar menyebutkan dirinya bukan kata ganti kami, melainkan dengan saya. Pelamar harus menyebut pimpinan kantor perusahaan atau instansi baik Bapak, Ibu, jika sudah jelas pimpinannya. Apabila belum jelas pimpinannya, Anda dapat menyebutkan jabatannya. Cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. 1. Gunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Tulis kalimat singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis surat lamaran pekerjaan karena surat lamaran pekerjaan menyampilkan jati diri seseorang.
Tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran pekerjaan secara manual lebih disukai perusahaan. 4. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Ini penting loh, karena jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran pekerjaan. Jika salah menulis, sebaiknya ulang atau ganti kertas baru. Yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah lebih diri Anda. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Aisyah pamit undur diri. Dadah.